Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya VR The Adventurer. Kali ini saya sedang adventure di Pulau Genawa yang berada di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya kita akan membahas rute perjalanannya dari Banyuwangi menuju Pulau Genawa. Rute perjalanan opsi pertama adalah dari pusat kota Banyuwangi melakukan perjalanan darat menuju pelabuhan Ketapang ataupun LCM ataupun pelabuhan Tanjung Wangi. Kemudian kita menaiki kapal feri menuju pelabuhan Gilimanuk dan lewat jalur darat lagi melewati Pulau Bali menuju pelabuhan Padang Bayi Bali. Kemudian kita menaiki kapal feri lagi menuju pelabuhan Lembar. Dari Banyuwangi menuju pelabuhan Lembar total 240 km. Kemudian kita lanjut perjalanan darat lagi dari Lembar menuju pelabuhan Kayangan. Kemudian kita menaiki kapal feri kembali menuju pelabuhan Potatano, Sumbawa. Kemudian kita melakukan perjalanan darat lagi menuju dermaga milik nelayan sekitar. Untuk menuju ke Pulau Genawa kita menggunakan perahu speedboat ataupun perahu nelayan. Total perjalanan adalah 355 km jika melalui jalur darat melewati Pulau Bali. Untuk opsi perjalanan kedua adalah kita dari pusat kota Banyuwangi menuju pelabuhan Ketapang ataupun pelabuhan LCM ataupun pelabuhan Tanjung Wangi menggunakan kapal feri menyeberang langsung menuju pelabuhan Lembar melalui jalur laut, dan total perjalanan adalah 239 km. Kemudian kita melanjutkan perjalanan dari pelabuhan Lembar menuju pelabuhan Kayangan melalui via darat. Kemudian kita menaiki kapal feri kembali menuju dermaga Potatano. Dari Potatano kita melanjutkan perjalanan menggunakan jalur darat menuju ke dermaga milik nelayan menuju ke Pulau Genawa. Kita menggunakan speedboat ataupun perahu nelayan. Jadi jaraknya kurang lebih sama 355 km. Dan inilah perjalanan menggunakan speedboat milik Pak Arifin. Untuk kontak atau nomor WA penyedia jasa penyeberangan ada di link deskripsi, namanya Pak Arifin. Ini saya sedang menuju Pulau Genawa menggunakan speedboat. Jadi tarifnya untuk menyeberang ke Pulau Genawa dari Potatano dari dermaga milik warga itu PP itu membayar 300.000. Itu tidak hanya mengunjungi Pulau Genawa tapi juga mengunjungi dua pulau lainnya, yaitu Pulau Pasareang dan Pulau Kambing. Dan inilah Pulau Genawa, pasirnya putih dan kita sudah sampai. Ini ada beberapa warung tapi tutup, dan ini adalah ayunan untuk kita foto-foto. Ada tulisan Genawa Island, Genawa Island. Jadi dari pelabuhan kecil milik para nelayan kita menaiki speedboat menuju ke Pulau Genawa. Saya berlibur ke Pulau Genawa ini saat bulan April, jadi setelah musim hujan, kondisi padang savananya hijau. Untuk harga 300.000 itu perjalanan pulang pergi tidak hanya bisa dilakukan di hari yang sama, tetapi juga bisa dilakukan di hari yang berbeda. Misal jika teman-teman ingin ngecamp di sini, teman-teman berangkat di hari Sabtu siang menuju Pulau Genawa dari Potatano, kemudian teman-teman bermalam ngecamp di sini dan pulangnya di sore hari di hari Minggu, itu sangat bisa. Jadi teman-teman bisa dijemput di beda hari. Dan inilah padang savana Pulau Genawa. Karena ini setelah musim penghujan, jadi savananya berwarna hijau. Ketika musim kemarau, savananya akan berwarna coklat karena rumputnya mengering. Dan di sini sangatlah sepi, hanya ada dua wisatawan, yaitu saya dan istri saya. Kemudian ada pengunjung lain yang lagi camp. Dan inilah sangat keren teman-teman. Dan di depan saya ada bukit juga berwarna hijau ditumbuhi rerumputan padang savana. Tingginya kurang lebih 80 meter.
inilah surga tersembunyi di Nusa Tenggara Barat, dan tentunya masih banyak surga-surga lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan inilah salah satunya keindahannya, yaitu Pulau Kenawa. Tempat ini sangatlah bersih, pulaunya kecil tapi keindahannya tidak bisa diragukan lagi. Pulau ini memiliki luas 15 hektar dengan garis pantai membentang sejauh 1,73 km. Pulau Kenawa juga memiliki hamparan pasir putih dan air laut yang sangat jernih, kemudian terumbu karang yang sangat-sangat indah tentunya kawan. Setelah kita berkeliling di Pulau Kenawa nanti ataupun ngecamp, teman-teman bisa juga menikmati keindahan bawah air Pulau Kenawa. Untuk keindahan bawah air Pulau Kenawa, teman-teman bisa snorkeling di sini ataupun diving, tergantung teman-teman membawa peralatannya apa. Di sini tidak menyediakan persewaan alat snorkeling di pulaunya. Teman-teman nanti bisa menyewa di Bapak Arifin sebelum berangkat menuju Pulau Kenawa. Jadi harga 300.000 itu sudah termasuk tiket PP dari Potatano menuju Pulau Kenawa, termasuk pelampung dan kacamata snorkelingnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, jadi tidak perlu ribet-ribet membawa kacamata snorkeling dari rumah. Dan inilah padang savana jika kita berjalan di Pulau Kenawa. Di sini keindahan pulaunya masih sangat terjaga. Dan ini terlihat jalur setapak. Kita ini menaiki puncak dari bukit Pulau Kenawa dan kita akan saksikan gambaran dari atas. Bisa kita lihat sendiri, pulau ini sangatlah menarik karena pulau ini bisa berubah menjadi dua warna. Dan tentunya yang paling bagus menurut saya adalah berkunjung setelah musim penghujan karena padang savananya akan berwarna hijau. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, bisa menginap di pulau ini. Tempat ini sangat bebas untuk ngecamp. Di sekitaran Pulau Kenawa juga ada pohon mangrove. Karena mungkin di sini warga sekitar Potatano juga membersihkan pulau ini. Kemudian untuk kondisi air lautnya sangat-sangat jernih, jadi teman-teman snorkeling bisa sangat terhibur dengan pemandangannya. Untuk video snorkelingnya akan saya upload setelah video ini teman-teman, jadi tetap fokus menunggu video selanjutnya. Untuk mendukung channel saya juga butuh support teman-teman untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng, dan teman-teman bisa nge-share video ini ke teman-teman kalian agar saya semangat membuat konten baru. Karena subscribe itu gratis, jadi saya sangat-sangat meminta bantuan agar channel ini bisa berkelanjutan. Saya akan memberikan sedikit informasi untuk tarif perjalanan kapal feri. Untuk alternatif pertama, yaitu dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali, tarif kapal feri untuk sepeda motor di bawah 500 cc 30.000 dan untuk di atas 500 cc 40.000, untuk mobil pribadi 200 ribuan. Kemudian dilanjutkan ke Pelabuhan Padang Bayi Bali menuju Lembar Lombok, untuk motor di bawah 500 cc 150.000 dan untuk motor di atas 500 cc harganya 280.000. Kemudian untuk mobil pribadi 1 juta lebih sedikit. Kemudian dari Pelabuhan Kayangan Lombok menuju Pelabuhan Potatano Nusa Tenggara Barat, untuk tarif kapal feri motor di bawah 500 cc yaitu 70.000, kemudian di atas 500 cc 115.000, kemudian untuk mobil pribadi sekitar 510.000. Jika ingin melanjutkan ke Labuan Bajo, maka teman-teman harus menuju Pelabuhan Sape Nusa Tenggara Barat menuju Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, untuk tarif motor di bawah 500 cc Rp200.000, kemudian di atas 500 cc Rp350.000. Kemudian untuk mobil pribadi Rp1.400.000. Harga tiket kapal feri alternatif kedua ini
Semuanya sama, cuman yang membedakan adalah dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi langsung menuju pelabuhan Lembar Lombok. Kemudian untuk tarif sepeda motor di bawah 500 cc yaitu 260.000 dan motor di atas 500 cc 360.000. Untuk tarif mobil 1.100.000. Untuk tiket kapal feri langsung menuju Lombok, teman-teman bisa memilih 3 opsi pelabuhan, yaitu bisa dari pelabuhan Ketapang, bisa dari pelabuhan LCM, kemudian ada pelabuhan Tanjung Wangi. Di sini tidak ada rumah-rumah lainnya, cuman pos warung dan mungkin ini tempat penyimpanan barang. Untuk tarif penyeberangan kapal feri akan saya tuliskan di kolom deskripsi, mulai dari harga tiket kapal feri dari Banyuwangi bahkan sampai menuju Nusa Tenggara Timur. Jadi teman-teman tinggal menjumlahkan saja untuk total keseluruhan biaya sampai ke tempat tujuan yang ingin kalian tuju. Ini adalah hutan mangrove-nya. Jadi saya ini tidak sempat mengeksplor keseluruhan Pulau Kenawa, hanya di padang savananya dan di puncak bukitnya. Selebihnya adalah pemandangan drone dari atas, tapi waktunya tidak sempat karena saya setelah ini akan melanjutkan ke Pulau Komodo. Mungkin cukup sekian review Pulau Kenawa. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar jika penjelasan saya kurang lengkap. Sampai jumpa ke petualangan selanjutnya. Dan untuk underwater dari Pulau Kenawa ada di next video ya teman-teman. Oke, tonton terus video ini karena video ini sangat menarik, bukan videonya ya sebenarnya. Jadi Pulau Kenawa ini sangat menarik, jadi saran saya jangan skip videonya dan tonton terus karena teman-teman akan terhibur dengan keindahan dari Pulau Kenawa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa ke video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.